dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Ia dah terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudaraku, menyalahkan orang lain ini adalah karakter manusia sejak ia ada di Taman Eden. Siapa sih yang tidak mau disalahkan? Mengapa orang tidak mau disalahkan? Karena dia berpikir dengan pikirannya bahwa apa yang dipikirkan benar, apa yang diperbuatnya benar, dan semua orang tingkah lakunya, apa yang dipikirkan, apa yang dirasa mereka harus seperti apa yang saya pikirkan. Jika mereka tidak melakukan hal yang seperti saya pikirkan, saudara akan menyalahkan mereka bahwa mereka tidak benar. Atau ketika saudara berbuat salah, saudara mulai berpikir bagaimana caranya agar saya tidak dipersalahkan, dan saudara mulai berpikir untuk membela diri. Caranya adalah menyalahkan orang lain. Saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa inilah dosa pertama yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana mereka mulai menyalahkan Tuhan, bagaimana mereka mulai menyalahkan keadaan. Mereka tidak pernah koreksi diri. Saudara, itu sebabnya pada saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan yang dicatat di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Dicatat, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim sudah berdiri di ambang pintu. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau belajar mengendalikan dirimu dan mulai koreksi dirimu, karena yang Tuhan ingin adalah sebuah pertobatan. Saudara, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa sesal kita, karena kita menyadari benar bahwa tidak selalu hidup kita benar di hadapan Tuhan. Mari kita sehati, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Bapa di sorga, kami datang ke hadapan-Mu, dan kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk datang pada Tuhan, mengakui segala salah dan dosa kami.
Kami sungguh menyadari bahwa ketika kami tetap hidup dalam dosa dan salah kami dan kami tidak mau mengoreksi diri kami, maka Engkau tidak pernah mau mendengar doa kami. Dan Engkau juga tidak mau menjawab doa kami seperti yang Engkau katakan dalam firman-Mu. Apa yang membuat Tuhan tidak mau mendengar doa-doa kami adalah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Bapa, ampuni. Biarlah kami boleh kembali hidup di jalan Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki, dan baharuilah hidup kami. Kami siap saat ini untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menyenangi sebuah pertobatan. Itu sebabnya firman Tuhan mau mengajarkan kita pada saat ini melalui berita anugerah yang kita bisa dengarkan saat ini. Yesaya 44 ayat 21b dan ayat 22. Dicatat demikian. Aku sudah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku sudah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Firman Tuhan indah sekali hari ini, bahwa Tuhan tidak menghendaki saudara tetap berada di dalam dosa dan kesalahanmu. Firman-Nya mengatakan, aku sudah mengampuni engkau ketika engkau sungguh mau diampuni dan hidup baru di dalam Tuhan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan, agar sungguh firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, kembali memberikan kepada kita arahan hidup yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, di hari ini kami boleh sebentar mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk boleh merenungkan firman-Mu dengan baik. Kami percaya hikmat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-23 sampai 32. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32 dicatat demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?
Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawab kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal ini. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka mulai memperbincangkan, dan mereka mulai berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jikalau demikian, aku tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal ini. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya membaca, mendengar firman ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyalahkan orang lain itu sebenarnya senjata manusia sejak di Taman Eden. Mungkin saudara masih ingat ketika Adam pada waktu itu bersama dengan Hawa memakan buah terlarang. Mereka sadar bahwa mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena mereka sudah melanggar hukum Tuhan. Nah saudara, ketika Tuhan datang dan menghampiri Adam dan mulai bertanya pada Adam, dan apa jawab Adam saat itu? Adam mengatakan, "Perempuan yang engkau tempatkan dalam hidupku, ya, atau perempuan yang engkau tempatkan di sisiku." Artinya Adam mau mengatakan itu salahnya Tuhan. Tuhan salah memberikan padanya pasangan hidup. Tuhan salah memberikan padanya pendamping hidup. Tuhan salah memberikan orang yang tidak tepat dalam kehidupannya untuk menjadi teman, sahabat dalam kehidupannya. Jadi itu semua salahnya Tuhan, bukan salah dia. Mengapa? Karena Adam tidak mau menanggung akibat dari dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekecewaan terhadap pemerintah, kekecewaan pada pimpinan agama, membuat beberapa orang bertindak kasar, bertindak keras, anarkis. Muncul kelompok-kelompok teroris. Tindakan mereka selalu mengatasnamakan ini maunya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan tulisan di Kompas.com tanggal 9 September tahun 2018. Di sana dinyatakan bahwa banyak korban perkosaan itu, yang disalahkan itu bukan orang yang melakukan perkosaan, tetapi malah menyalahkan si korban. Salah pakaiannya atau berpakaiannya,
salah gaya jalannya, dan seterusnya, yang memancing perbuatan-perbuatan perkosaan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru di dalam penelitian di Belgia tahun 2018, ternyata kebanyakan korban perkosaan ini adalah berpakaian baik, tidak menggunakan pakaian yang mengundang reaksi perkosaan. Jadi salahnya di mana? Salahnya kembali kepada manusianya. Manusianya seperti Adam. Saudara, menyalahkan orang lain adalah gambaran manusia yang tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan dosanya. Nah, saudara, mereka tidak jujur dengan dirinya sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Itu sebabnya tema kita pada hari ini berbicara tentang mentalitas menyalahkan. Nah, saudara, tema ini sebenarnya hendak mengajarkan tentang bagaimana kita harus hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hidup yang ada di dalam pertobatan. Karena hidup yang bertanggung jawab adalah hidup di dalam pertobatan. Nah, saudara, bagaimana caranya? Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32, saudara, mau mengajarkan kita tentang caranya. Yang pertama, saudara, caranya adalah bahwa Yesus mengajarkan orang yang bertobat itu adalah orang yang kembali hidup di dalam firman Tuhan. Jadi orang yang bertobat adalah orang yang siap hidupnya dikendalikan oleh firman Tuhan. Dia hidupnya tidak dikendalikan oleh rasa takutnya. Dia hidupnya tidak dikendalikan oleh rasa sungkannya, rasa kecewanya, rasa ketidakberdayaannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, saudara, orang-orang Yahudi adalah gambaran manusia yang sebenarnya saleh secara ritual. Coba saudara bayangkan yang datang pada Yesus pada waktu itu. Saudara, yang datang pada Yesus adalah imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Saudara bisa gambarkan siapa imam kepala? Imam kepala berarti orang yang mengerti firman. Tua-tua berarti orang-orang yang dituakan, orang-orang yang sudah begitu banyak menjalani hidup dengan asam garamnya sebagai pengikut Tuhan. Jadi berarti imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berarti ini orang-orang yang seharusnya level kehidupan imannya itu sudah tinggi. Nah, saudara, dan justru mereka datang pada Yesus hanya untuk menanyakan, dengan kuasa manakah? Dengan kuasa manakah? Apakah kehidupan iman mereka ini tidak bisa melihat apa yang dilakukan Yesus, apa yang dilayankan Yesus selama ini? Apakah mata iman mereka itu tidak mampu melihat apa yang Yesus kerjakan? Bukankah semua itu dengan kuasa Allah? Bukankah Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu, dinanti-nantikan orang-orang Yahudi? Saudara, memang mereka banyak mendengar tentang pelayanan Yesus. Bahkan di dalam pelayanan Yesus itu banyak sekali dilakukan mujizat-mujizat. Dan bukan saja mujizat. Ajaran-ajaran Yesus yang begitu sederhana, yang mampu mengubah dan membuka cara berpikir mereka dalam menyembah Tuhan, sujud, dan memahami firman dan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rupanya apa yang mereka dengar dari banyak orang, itu yang membuat mereka semakin takut. Mengapa? Karena jelas sekali apa yang selama ini mereka pelihara. Ritual-ritual keagamaan, firman-firman yang mereka baca setiap hari. Dan bait Allah yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi.
semua itu mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka mengikut Yesus. Bukankah hal ini bisa mengakibatkan masalah dengan kehidupan mereka? Dengan pelayanan mereka, dengan ibadah mereka, dengan agama mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka bertanya tentang kuasa, mereka sebenarnya sedang diarahkan Tuhan untuk menyadari siapa mereka sebenarnya. Saudara, hidup dalam firman Tuhan adalah gambaran orang yang sadar bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti para pelacur, pemungut cukai, anak bungsu yang kembali datang pada bapaknya. Ini adalah gambaran orang-orang yang siap hidupnya dikendalikan oleh firman Tuhan. Karena mereka tahu siapa Tuhannya. Mereka sadar siapa Tuhannya. Dan tanpa Tuhannya, mereka nggak bisa jalani hidup mereka dengan baik. Saudara, Matius pasal 7 ayat yang ke-24 dicatat demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, firman Tuhan mau menggambarkan orang yang bertobat adalah orang yang siap untuk membuat fondasi hidupnya. Karena mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang. Dan kehidupan mereka itu ada di tangan Tuhan. Dan masa depan mereka itu juga semuanya tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Itu sebabnya mereka membangun dasar itu dengan mulai fokus pada pikiran-pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Pertobatan adalah kembali kepada firman. Yang kedua, saudara, adalah bahwa pengakuan iman kita, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya bahwa firman Allah adalah firman yang mampu menuntun, menopang kita ke masa depan. Jadi pengakuan iman ini harus sejalan dengan perbuatan kita. Dalam kitab Yehezkiel, saudara, digambarkan di sana kehidupan orang Israel. Sebagian ada yang dibuang ke Babel, ada sebagian yang masih tetap menetap di Yerusalem. Namun kehidupan mereka tidak seperti dahulu. Mereka harus mengalami masa-masa sukar pada waktu itu. Dan apa yang mereka katakan? Mereka mulai menyalahkan para pendahulu mereka. Dan mereka mulai menyindir Tuhan. Ayah-ayah makan buah mentah, gigi anak-anaknya ngilu-ngilu. Saudara, dan Tuhan dengan tegas mengatakan di dalam ayat yang ke-21 dari bacaan kita Yehezkiel, bahwa Allah sangat menghargai pertobatan. Tuhan sangat menghargai pertobatan. Artinya Tuhan senang ketika orang-orang itu kembali siap dituntun Tuhan dan kembali ke rancangan Tuhan dan ke tujuan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sebagai orang Israel yang bertobat, ia tidak akan mengeluh lagi tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Karena mereka tahu bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah perjalanan hidup mereka, seperti yang firman Tuhan ajarkan. Jadi, ketika firman Tuhan mengatakan pada saudara pada hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Itu nyatakan dalam kehidupanmu sehari-hari. Saat engkau jatuh tergeletak, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika engkau dikecewakan, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika engkau sakit dan harus menghadapi sakit penyakit yang sangat luar biasa, ingat bahwa Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara, itu yang saya katakan. Pengakuan iman harus disertai dengan tindakan nyata. Saudara, yang ketiga, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang belajar rendah hati.
Orang yang bertobat berarti orang yang belajar rendah hati. Apa itu rendah hati, saudara? Rendah hati adalah sebuah sikap dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, bahwa saya tidak mau terus-menerus memegang apa yang selama ini menjadi pikiran-pikiran saya, kebenaran-kebenaran saya. Sebagai orang-orang Kristen yang bertobat, saya adalah orang-orang yang mau belajar menyingkirkan, membuka pikiran saya, membuka hati saya untuk melihat, mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Seperti Maria. Ketika Maria menyambut Yesus datang ke rumahnya, Maria langsung duduk di samping Yesus. Dan dia mau mendengar firman Tuhan, artinya mau dikoreksi. Mau diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, apakah kita juga siap untuk diajar Tuhan, dikoreksi Tuhan melalui firman-Nya? Dan bukan saja melalui firman-Nya, melalui pimpinannya dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Kadangkala saudara harus menghadapi situasi yang sulit dalam hidup saudara. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam keadaan sulit, saudaraku. Semua orang selalu ingin hidup di luar kesulitan itu. Namun kadangkala Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya firman-Nya itu nyata dalam kehidupan saudara. Dan sungguh-sungguh saudara alami bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saudara. Sehingga melalui kesulitan yang saudara hadapi dan saudara bisa melewati itu bersama dengan Tuhan. Karena saudara menjadi orang yang fokus pada firman. Seorang yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan itu juga yang membuat saudara sungguh-sungguh sampai saat ini menyadari di tengah-tengah kesulitan saudara pun Tuhan ada di sana. Bukankah firman yang mengatakan pada saudara bahwa walaupun engkau harus menjalani kehidupan di lembah yang gelap, namun tongkat Tuhan, gada Tuhan menyertai engkau. Artinya, walaupun engkau berada dalam situasi yang paling sulit dalam kehidupanmu, Tuhan mengatakan, aku ada bersama dengan engkau. Saudara-saudara akan menerima keadaan yang saudara hadapi dengan baik ketika kerendahan hati itu ada dalam hidup saudara. Bagaimana saudara bisa mengatakan bahwa saya mempunyai kerendahan hati? Roh Kudus tinggal dan diam dalam hidup saudara. Roh Kudus memampukan saudara untuk bisa merendahkan diri saudara, merendahkan pikiran-pikiran saudara dan hati saudara, atau membuka pikiran dan hati saudara terhadap pikiran, tuntunan, pekerjaan, pelayanan, berkat, topangan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus, Mazmur pasal yang ke-25. Di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah baik. Ia adil dalam putusannya, hatinya tergerak pada orang-orang yang rendah hati, serta percaya penuh padanya. Artinya Tuhan itu baik. Apa yang ia lakukan dalam hidup saudara adalah untuk kebaikan saudara. Tidak pernah Tuhan merancangkan rancangan kecelakaan dalam hidup saudara, tapi hal yang baik dalam kehidupan saudara. Baik menurut Tuhan, bukan baik menurut saudara. Dan apa yang Tuhan lakukan, semuanya itu lahir dari hatinya yang tergerak pada siapa? Pada orang-orang yang rendah hati. Pada orang-orang yang mau diajar. Pada orang-orang yang mau dibentuk Tuhan. Pada orang-orang yang siap ditopang, dituntun Tuhan melalui kuasa kasih-Nya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar pada hari ini beberapa hal yang sangat luar biasa, saudara. Yang pertama, bahwa kita harus belajar untuk menjadi orang-orang yang tidak menyalahkan orang lain, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan iman kita. Dan Tuhan mengajarkan orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang hidup dalam sebuah pertobatan. Pertobatan berarti cara berpikir saudara mulai diarahkan pada pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Saudara bukan saja menjadi orang yang tahu firman Tuhan, tapi juga saudara menjadi orang yang melakukan firman itu dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, saudara belajar bahwa seorang yang bertobat berarti seorang yang belajar untuk terbuka, dikoreksi oleh Tuhan, ditopang Tuhan, dituntun Tuhan, melewati setiap hal, apapun yang Tuhan siapkan buat saudara. Semua itu adalah untuk pembentukan hidup saudara.
sehingga saudara menjadi bentukan Allah yang sangat luar biasa. Demikian firman Tuhan pada hari ini, dan saya sungguh bersyukur firman ini dapat memberkati saudara sekalian. Tuhan berkati saudara. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama sehati berdoa di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun dalam bentuk online. Namun kami percaya bila 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-Mu yang sedang terus-menerus diselesaikan pembangunannya. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktu Tuhan, dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi jemaat-Mu untuk bisa beribadah dalam kesempatan yang Tuhan siapkan bagi mereka nanti. Bapa di sorga, kami ingin berdoa untuk pendeta, kami berdoa juga untuk para penatua, kami juga berdoa untuk para aktivis. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh boleh memberkati gereja-Mu ini, sehingga GKI Pakuwon boleh menjadi gereja yang memuliakan Tuhan, karena gereja-Mu siap menjadi sarana Tuhan untuk membimbing, menuntun, menguatkan, meneguhkan iman dari jemaat-Mu, dan bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, boleh mengenal Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan pelayanan gereja-Mu ini dan juga orang-orang yang melayani Tuhan di dalam kuasa kasih-Mu. Kami juga ingin berdoa saat ini untuk pemerintah kami yang sampai saat ini berupaya untuk mengatasi pandemi COVID. Kiranya Tuhan, Engkau juga boleh menolong sehingga sungguh-sungguh melalui pemerintah pandemi ini dapat diatasi. Dan kami berdoa kiranya tepat pada waktu Tuhan siapkan vaksinnya, sehingga seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia ini boleh dipulihkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit, baik dirawat di rumah atau di rumah sakit, atau juga yang menderita COVID-19. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai mereka, memberikan mereka damai, kekuatan, dan sukacita Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan sakit penyakit mereka. Karena kami percaya Tuhanlah Allah penyembuh. Terima kasih Bapa. Berkati juga keluarga kami, usaha kami, studi kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Karena banyak hal yang menjadi penghalang bagi berjalan dengan baik pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, karena pandemi ini. Namun kami percaya ada maksud Tuhan di balik semua ini. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan berhasil. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk masa depan kami. Tuhan sertai kami, Tuhan topang kami, Tuhan tuntun kami ke masa depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur di dalam syafaat kami ini. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah
akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Umat Tuhan, untuk pengumpulan persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, umat meletakkan persembahan dalam amplop untuk dikumpulkan nanti saat kita dapat beribadah di gereja. Kedua, umat melakukan transfer ke rekening Bank BCA atas nama GKI Pakuwon yang tertera di layar. Ketiga, umat memberikan persembahan melalui media aplikasi dompet digital seperti OVO dan GoPay dengan scan barcode pada layar berikut. Dipersilakan umat memilih cara yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Sebagai pengantar pengumpulan persembahan, mari kita menyanyikan lagu PKJ 146, 1 dan 2, Bawa Persembahanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu tertanam di hati kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari, khususnya di tengah pandemi ini. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Immanuel Adam, kami mohon berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar firman-Mu semakin luas diberitakan. Pada saat ini kami telah menghaturkan persembahan syukur. Berkati persembahan ini, besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan, kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan surga di muka bumi ini. Kami mohon Tuhan berkati orang-orang yang telah memberi persembahan di tengah kekurangan dan pergumulan mereka akan tantangan resesi di depan mata, agar tidak surut semangat mereka memberi dan bersyukur kepadamu. Dan biarlah melalui tangan-tangan mereka ini, pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi persembahan kami yang terbaik. Haleluya. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Aku di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga takut lutut memuliakan. Segala lidah pun
Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan. Seluruh lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.